Ya, halo sobat YouTube, kembali lagi dengan saya di Fernando. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana sih cara membuat mastercam seperti ini. Nah, mastercam untuk motor balap seperti ini. Gimana sih cara bikinnya dan gimana cara atau rumus-rumusnya atau tutorialnya atau semuanya lah pokoknya. Itu jangan lupa tonton terus video ini dan tonton lebih dari 5 kali untuk kalian yang pemula. Nanti pasti memahaminya itu agak sulit, tapi ya saya sudah berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya gimana ya, intinya seperti itu. Ya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, terutama untuk subscribe. Dan kalau sekalian masih bingung, kalian putar terus, jangan WA terus ngomong, "Mas, jelaskan yang ini dong, saya nggak mengerti di video." Nah, itu sangat disayangkan sekali karena saya bikin video itu tutorial seperti ini supaya kita mengerti atau kita belajar bareng. Kalau kalian minta saran kepada saya langsung di WA kan, ya gimana ya, waktunya itu yang belum ada. Soalnya buat ngurusin balesi orang-orang yang mau order juga, buat benerin mesin kalau siang juga, kadang ya buat waktu istirahat juga ya, karena ya sendirian ini bengkelnya. Oke, mungkin seperti itu dulu aja. Jangan lupa tonton video ini dengan seksama, jangan dijeda-jeda, soalnya informasinya ada banyak ini. Jangan bosan-bosan melihat video seperti ini. Oke. Nah, langsung aja kita ke videonya. Untuk kalian yang belum mengerti tentang mastercam pasti bertanya-tanya. Apalagi untuk kalian yang pemula. "Mas, mastercam itu apa sih?" Nah, saya akan menjawab dulu. Mastercam adalah suatu token yang dibikin hanya untuk master sebagai master saja, yang ukurannya untuk buka tutup, overlap, dan semuanya itu sudah disesuaikan sama spek mesin di berbagai cc. Semisal 130, nanti mastercam 130 itu ada sendiri. 200 cc nanti mastercam ada sendiri. 155 nanti mastercam ada sendiri. Seperti itu ya. Jadi di berbagai cc itu ada mastercam token sendiri-sendiri. Jadi angkanya itu beda-beda. Nah, semisal kalian motornya 130 terus pakai spek 200, itu nanti ya belum tentu enak, soalnya untuk overlap dan semuanya nanti pasti sudah beda ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke mesinnya, nggak usah ribet-ribet, kita bikin simple aja video ini. Tapi untuk kalian yang pemula mungkin agak bingung, tapi harus kalian putar berulang-ulang untuk video ini karena ya memahaminya itu agak sulit kalau kalian masih awam. Tapi kalau kalian sudah mengenal mesin, pasti ya langsung, insya Allah langsung bisa lah. Nah oke, sekarang saya akan ngasih contoh dulu cara kita masang mastercam-nya sebelum kita gerus-gerus untuk mencari angka. Nah, cara memasangnya ya seperti ini. Kita pasang busur dulu. Terus untuk posisi top kan ya seperti yang kemarin, harus kita topkan terlebih dahulu. Nah, terus ini terus posisi dialnya juga ini harus posisi 0. Untuk setelan klep ini boleh rapat, boleh renggang. Kalau menurut saya sih harus rapat dulu. Rapat ya. Ini harus sangat rapat lah, pokoknya jangan sampai ada goyangan klep di sini. Jadi caranya begini. Nah, kita putar, kita lihat. Nah, kalau ada goyangan seperti itu, berarti ada bagian noken yang kurang rata sedikit. Nah, ini kita kendorin. Jangan kita gerus nokennya, tapi kita kendorin aja. Ini paling kan cuma 0,00 berapa gitu. Itu tidak akan menyebabkan noise atau suara berisik, itu tidak akan, soalnya cuma 0,0, gak sampai 0,5. Kalau sampai 0,5 itu nanti pasti kemelitik mesinnya. Nah, itu toleransi ya seperti tadi. Nah, ini kan udah 0.
Kalau kita kencengin lagi nanti pasti akan goyang-goyang. Nah, itu ada bagian noken yang kurang rata biasanya teman-teman. Nah, goyang terus kembali. Nah, padahal ini posisi di bare circle, itu kurang rata ya nokennya. Nah, jadi kita akan kendorin sedikit aja sampai goyangan itu hilang. Nah, udah nggak goyang-goyang lagi, berarti ini udah pas presisi. Ini setelannya juga masih rapat ya, ini sekitar 0,5 sampai 0,8. Untuk biasanya saya menyetel itu 0,15, tapi untuk ngedial seperti ini bikin mastercam itu setelannya saya rapatkan sekenceng-kencengnya lah pokoknya. Kalau bisa ya 0,5, 0,8 seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita cari posisi top. Nah, ini udah top posisinya, TMA top. Kita putar. Nah, mesin mulai dari kompresi, nanti terus ke langkah usaha. Nah, X-nya pasti nanti membuka. Oke. Kita putar X sampai bergerak 1 mili. Saya nggak mengajarkan X bergerak 0,01, enggak. Jadi saya mengajarkan di sini ketika X bergerak 1 mili, bukan awal sentuh. Ini sudah membuka 1 mm. Nah, itu sudah sampai 0 lagi. Kita lihat di sini angkanya berapa. Nah, di sini angkanya di tengah-tengah antara 64 sampai 65 sebelum TMB. Jadi sebelum TMB klep itu membuka di angka 6, kita taruhlah 65. Jadi sebelum TMB tadi 65 derajat klep X terbuka. Nah, untuk klep in kita lihat caranya, kita puter berlawanan jarum jam. Nah, udah sampai 0 lagi, kelewatan. Nah, itu udah 0. Nah, udah 0, kita lihat di sini. Nah, di sini ternyata angkanya di 63 sesudah TMB. Jadi waktu awal langkah kompresi piston menuju ke TMA itu klep in itu masih posisi terbuka. Jadi ngelewatin angka 63 setelah TMB baru terhitung menutup. Ini di angkatan 1 mili. Nah, jadi ini masangnya tadi harusnya seperti ini ya teman-teman. Ini kan 63, terus yang X tadi kan 65. Nah, harusnya kalau cara saya bikin mastercam itu harus disamakan dulu di angka 64. Soalnya kenapa? Nanti kita nyari E yang untuk in open atau X close, nanti biar gampang. Sama nyari overlap E. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Kuncinya cuman kita samakan dulu untuk in close sama X open, kita samakan dulu. Nah, seperti tadi. Berarti disamakan, terus baru kita benerin yang lainnya. Oke. Nah, terus mungkin kalian ada bertanya, Mas, setelah sama, apa yang kita lakukan lagi? Nah, yang kita lakukan adalah mencari angka di line itu. Jadi kita mencari lift, mencari overlap, sama mencari in open, dan mencari X close. Nah, caranya seperti apa? Ya kita putar aja. Kita putar, kita ukur untuk liftnya berapa. Semisal lift 11, oh masih ketinggian, berarti kita harus ngurangin lift. Ngurangi lift caranya bagaimana? Ya caranya ini yang dipapras. Nah, bagian sini nanti akan kena papras. Nah, bagian sini untuk mengurangi liftnya. Nah, terus ini untuk angka in close. Untuk angka in open di sini nanti udah bisa terlihat ya. Kita putar terus sampai in open. Nah, semisal in open ini di angka 45 taruhlah, kan masih kepanjangan. Saya pengen di angka 30. Nah,
berarti kalian lihat nokennya dulu. Nah, posisi noken nanti akan seperti ini. Ini posisi topnya di sini. Kalau bleed biasanya topnya agak ke samping-samping seperti ini. Soalnya untuk templare itu agak benggang seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu nokennya untuk topnya di sini. Nah, semisal topnya di sini ya. Semisal gini, simulasi. Nah, kita cari dulu yang X. Yang X tadi kan open nih di sini. X open tadi kan di sini. Enclose di sini. Enclose di sini, X open di sini. Nah, terus jalan terus sampai puncak lift. Puncak lift itu ada di sini. Puncak liftnya. Nah, terus untuk overlap itu ada di sini biasanya. Nah, di bagian sini untuk overlap. Nah, yang di X close itu ada di sini. Iya deh. X close ada di sini. Terus untuk in open ada di sini. Untuk overlap in di sini, overlap X di sini. Nah, terus fungsinya saya tadi menyamakan yang angka pertama tadi. Mas, kenapa sih kok yang 64 itu tadi harus disamakan? Nah, fungsi dari 64 tadi disamakan adalah ketika kalian mengubah ini semua, kan perlu dicopot ini tadi. Nah, karena perlu dicopot dulu. Terus ini kan tadi 64 ya. Ini kalau kalian rubah, terus nanti kalian kalau masang noken lagi, kalian pedomannya apa? Kan nggak ada pedomannya. Istilahnya, tak lepas tak pasang kok angkanya nggak sama lagi, kok berubah lagi, berubah semuanya. Lah, jadi untuk saya kalau bikin noken itu ya kita cari lift, overlap sama X close sama in open. Kita cari dulu. Untuk X open sama in close-nya itu angkanya harus sama. Itu terakhir aja kalau ngubah. Soalnya kenapa? Ya buat pedoman tadi, buat masang noken. Jadi ketika kita sudah mengubah, semisal kita sudah mengubah lift, kita pasang lagi, ya kita cari angka yang tadi, kita cari angka yang 64 tadi. Nah, terus diputar lagi, liftnya udah berubah belum? Kalau belum ya kita copot lagi, kita gerus lagi, kita pasang lagi, ya angkanya harus 64 tadi. Itu semisal buat top lah, buat angka top atau angka untuk senternya. Nah, terus yang paling ekstrim lagi itu mencari ini tadi, X close sama in open. Nah, kalau kalian mencari in close, ya kalian mencari in open sama X close. Kalau yang 64 tadi itu sudah kalian gerus, nanti kalian mencari terus kalian masukkan lagi pedomannya apa, kan nggak ada. Jadi angka yang 64 itu tadi dibiarkan. Jadi dibiarkan berarti ini untuk punggung nokennya ini tadi dibiarkan angka 64 itu dibiarkan ya buat pedoman kalau kalian masang. Kalian kalau sudah mengubahin bagian sini kan untuk, nah bagian sini kan untuk X close, nah bagian sini untuk in open. Nah, ini kalian rubah dulu. Kalian cari angka yang paling kalian suka. Menurut kalian kalau Mas aku pengen angka 30, soalnya motornya cc-nya sekian, kompresinya sekian, aku pengen 30. Ya kalian cari angka 30 dulu tanpa merubah yang 64 tadi. Jadi in open-nya ketemu 30, X close-nya ketemu 30. Nah, yang belakang tadi yang in close sama X open itu kalian biarkan aja dulu 64 dulu. Soalnya kenapa ya, buat pedoman kalau kalian masang noken tadi, buat ngetopin kalian harus sama. Pokoknya harus 64 terus kalian lihat lagi, kalian putar untuk in close X open-nya berapa, untuk overlap-nya berapa, itu nanti. Jadi yang dirubah itu cuman lift, overlap, in open sama X close. Nah, kalau urusan in close sama X open itu belakangan aja. Nah, seperti itu ya jadi teman-teman. Nah, untuk X open itu ada di sini, in close ada di sini. Nah, jadi dua sisi ini nggak boleh dibubut terlebih dahulu. Jadi yang kalian bubut terlebih dahulu kalau bikin master cam itu yang sini, lift, overlap sama X close sama in open. Itu harus kalian bubut terlebih dahulu. Ya. Mulai dari sini udah paham mungkin. Soalnya buat nyari angka topnya tadi lah, buat kalian masang. Kalau kalian nggak istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawa itu nengeri. Kalau
kalian nggak nengeri untuk topnya tadi masangnya harus di 64, terus kita cari yang udah digerusi tadi. Kalau nggak kalian tengeri seperti itu, kalau kalian lupa terus kalian masangnya agak miring lagi, ini semua nanti akan berubah. Kalau ini nggak kalian pasang pas pada posisinya, ini semua nanti akan berubah. Jadi kalian akan habis noken yang lebih banyak lagi kalau bikin Mastercam model seperti itu. Jadi kalian harus urut. Kalau menurut saya itu yang X open sama inclose-nya tadi harus dibubut terakhir. Jadi kalian cari lift, overlap sama X close sama in open. Ya seperti itu. Kalau mungkin buat kalian ada, Mas kok ribet banget sih bikin noken ini. Ya emang ribet. Makanya Mastercam itu bukan sembarang noken. Jadi Mastercam itu adalah noken yang udah hitungan. Jadi kalau harganya Mastercam agak mahal itu ya jangan apa ya, jangan komplain. Soalnya ya emang nokennya itu dihitung. Kalau cuma asal gerus saja noken cuman dibentuk tanpa ada angkanya, itu ya menurut saya sih mudah-mudah aja sih. Tapi kalau bikin Mastercam itu kan angkanya harus jelas, posisinya harus jelas. Nah seperti gambar di sini loh. Nah ini kan gambarnya udah jelas, ini untuk TMA, ini untuk X open, in close kan sudah jelas di sini kita gambar semuanya. Jadi mencarinya seperti itu tadi, ribet teman-teman. Jadi untuk kalian yang, Mas aku kalau request durasi sekian, angkanya sekian. Nah itu sebenarnya aku juga mau Mas nerima. Cuman kan karena ribet seperti ini, terus kalau kita bikin Mastercam, kalau video ini kita bikin tanpa kita jeda atau kita bikin reel lah, kita bikin Mastercam, bisa-bisa video ini 3 hari sampai 3 harian lah, 3 hari 2-3 hari itu belum selesai. Soalnya bikin Mastercam itu sulit ya teman-teman. Apalagi pertama, kalau pertama bikin itu bisa sampai seminggu kadang teman-teman. Nah jadi ya seperti itu. Kalau bikin noken itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ya angka-angkanya kita harus tahu semua. Kadang-kadang itu, nah ini semisal saya pakai setelan klep 0,5, 0,8. Ini semisal setelan klepnya dibuat 0,15, 0,20, ini sudah rubah semua angkanya. Nah ini udah rubah semua. Terus misal kalian sudutnya beda, kalian sudut ulang lagi terus sudutnya beda, kalian dial, kalian pakai noken sama, itu nanti angkanya sudah beda. Jadi yang mempengaruhi angka di noken as itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi untuk noken as itu perlu kalian pedalami lebih lah pokoknya. Jadi untuk noken as itu ya emang gampang-gampang susah. Apalagi untuk pemula itu harus benar-benar semangat, harus benar-benar siap ngeluh pokoknya kalau bikin Mastercam. Nah seperti itu mungkin video singkatnya. Atau kalau mungkin belum jelas, saya buatkan video yang nantilah, ya maksudnya agak jelas lagi mungkin ya besok-besok atau kapan lah. Soalnya kan ini juga banyak, alhamdulillah ada orderan mesin seperti itu kan harus diselesaikan. Untuk YouTube lah mungkin cuman buat video tutorial itu kalau senggang aja ya. Nah untuk noken mentahnya itu bentuknya seperti ini. Nah nanti kita copy seperti ini, tapi yang pinggangnya agak gendut-gendut sedikit. Terus kita ubah lagi, kita buat Mastercam. Itu kalau mau bikin Mastercam. Kalau udah jadi Mastercamnya seperti ini. Nah ini adalah Mastercam saya CC 130. Nah ini angkanya persis seperti di papan, persis seperti itu. Nah 35, 60 persis seperti itu ini angkanya. Nah ini juga sudah melalui tahap riset juga ya. Ini mumet bikin Mastercam ini. Untuk setelan klepnya seperti itu. Ini Mastercam ini mintanya agak kenceng, soalnya saya tuh gerusnya terlalu banyak ya. Jadi harusnya ini X opennya dibikin 62,
di setelan klep 0,5, nanti kalau setelan klepnya di 0,15 nanti pasti biasanya pas 60. Jadi seperti itu. Bikin Mastercam itu sangat mumet. Kalau kalian gak mau mumet, ya kalian beli noken kopian aja. Nah jadi seperti itu ya. Untuk kalian yang mumet, please atau tolong jangan WA saya, jangan menanyakan soal, Mas saya nggak paham di video, coba jelaskan. Jangan WA saya seperti itu. Soalnya saya itu bikin video seperti ini itu tujuannya buat kita belajar bareng, biar supaya bisa bareng-bareng semua. Kalau kalian minta saran kepada saya langsung WA atau DM, wah itu nanti ya saya bingung lah jawabnya. Bayangkan aja saya bikin video gini aja itu menurut saya sulit ya menjelaskan dengan maksud saya itu menjelaskan dengan apa ya, dengan pengertian semudah mungkin lah untuk dimengerti. Maksudnya dengan penjelasan paling mudah dimengerti itu bagaimana, itu saya bingung menjelaskannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja. Nanti kalau ada kesempatan luang lagi akan saya buatkan video lagi, tapi ya nanti ya teman-teman, soalnya ini ya masih proses bikin Mastercam gini ya agak sulit. Oke, mungkin jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akhiri sampai sini aja dulu videonya, soalnya nanti pasti kepanjangan. Kalau kita ngomongin tentang noken itu wah nggak ada habisnya. Apalagi dibuat video, waduh, itu nanti malah kalau bikin noken dari nol, bikin Mastercam itu mungkin bisa sampai 7 hari videonya nggak berhenti. Karena dipasang, digerus, didial, dipasang, digerus, didial, dipasang, digerus, didial gitu terus sampai ketemu angkanya. Kalau kebablasan gimana mas? Kebablasan biasanya dilem, tapi saya nggak pernah saya lem, tapi langsung saya las, terus dibikin Mastercam lagi, atau dibikin noken yang di copy noken master cuman agak mentah lagi. Yang penting itu kita copy untuk V-nya ini ya, sudut V atau sudut LSA itu perlu kita copy. Soalnya kalau kita bikin dari nol itu nanti akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja. Untuk kalian yang mau pesen noken dari saya itu pakai noken bahan mentah semua ya, mungkin bisa langsung WA aja di sini. Sama kalau pengen lihat foto-foto bisa follow IG saya. Oke, jangan DM IG ya, soalnya DM IG itu banyak banget yang gak kebales. Bukannya sombong, karena ya emang waktunya gak cukup untuk bengkel juga, untuk semuanya. Dan mending di WA langsung aja untuk kalian yang mau order. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya di Fernando 60. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Mari mumet bareng.